Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini terdiri dari 5 bagian ya. Bagian yang pertama yaitu rumah. Bagian yang kedua yaitu kurva. Bagian ketiga suara. Bagian keempat banjir. Masuk ke bagian kelima, The Last One. Suatu hari di pagi yang cerah, seorang ibu dari 2 anak sekaligus seorang istri memutuskan untuk liburan ke sebuah tempat yang bernama Long Island. Dia telah menyewa sebuah rumah yang mewah yang pemiliknya bernama George. Kita sebut ini adalah bagian yang pertama, yaitu rumah. Amanda kemudian berkendara sendiri menuju supermarket. Di sana dia melihat seorang pria memborong minuman kemasan dan makanan kaleng yang begitu banyak. Sore harinya mereka berempat berwisata ke sebuah pantai yang bernama Pelabuhan Charleston. Rosie, anak perempuan mereka, melihat sebuah kapal dari kejauhan. Mereka bersantai sejenak sambil menikmati bekal yang mereka bawa. Tetapi Rosie terus memperhatikan kapal tanker minyak tersebut. Selang beberapa menit berlalu, orang-orang juga melihat kapal itu semakin mendekat dan bertambah dekat. Ternyata kapal itu ingin mendarat tiba-tiba di pantai tersebut. Semua orang akhirnya diungsikan dari pantai itu. Amanda dan keluarganya kembali ke rumah. Namun sesampainya di rumah, wifi dan saluran TV mati. Amanda dan Clay melihat ada 2 ekor rusa dari jendela. Malam harinya internet masih mati dan untuk menghabiskan waktunya, Amanda dan Clay bermain balok susun. Setelah itu pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang. Orang itu adalah George dan Ruth, si pemilik rumah. Clay mengizinkan mereka berdua untuk masuk ke dalam, tapi Amanda menaruh kecurigaan yang besar. Pasalnya rumah itu sudah Amanda sewa selama 1 minggu ke depan dengan tarif yang mahal. George beralasan, tadinya mereka mau menuju ke kota tapi terjadi pemadaman listrik. Jadi George dan Ruth memutuskan untuk pulang kembali. George kemudian membuka laci yang ada di sana. Di dalamnya terdapat pistol dan sebuah amplop. George bilang dia akan membayar Amanda $1.000 asal dia diizinkan menginap di sana dengan putrinya. Amanda kemudian berbicara 4 mata dengan Clay. Kenapa mereka tidak mencari hotel saja namun memilih kembali ke rumah? Lagi pula tidak ada satupun foto yang terpajang di rumah itu. Jadi Amanda curiga apakah itu benar George si pemilik rumah atau seseorang yang berpura-pura dan berniat jahat. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Amanda menyetujui juga George dan Ruth menginap di sana. Di televisi kemudian muncul sebuah peringatan dari pemerintah jika mereka sedang menghadapi keadaan darurat nasional. Semua stasiun TV dan radio akan terhenti. George dan Ruth menempati kamar di basement. Mereka berdua meyakinkan jika semua akan baik-baik saja. Pagi harinya, Rosie membangunkan Amanda. Dia bilang iPad-nya mati, padahal dia ingin sekali menonton serial Friends episode yang terakhir. Amanda bangun dan mengambil ponselnya. Dia melihat ada email yang masuk, yaitu berita pemadaman listrik, juga berita soal peretas atau hacker dalang dibalik semua ini. Tapi selang beberapa detik, berita itu menghilang. Clay berusaha menenangkan Amanda yang sedang panik. Dia bilang dia akan pergi berkendara ke kota untuk membeli koran dan bertanya kepada orang-orang di sana. Amanda kemudian menjelaskan kepada Rosie tentang kehadiran keluarga George. Rosie kemudian keluar dan melihat sekumpulan rusa mendekat, tapi kali ini jumlahnya bisa mencapai ratusan dari balik pohon. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kurva. Hubungan Amanda dan Ruth tidaklah terlalu baik karena Amanda masih menganggap Ruth adalah orang asing. Sedangkan Ruth sendiri selalu menyindir Amanda dengan kata-katanya. George kemudian muncul. Dia bilang ingin pergi ke rumah keluarga Huxley, tetangga mereka. Singkat cerita, George pun sampai di rumah keluarga Huxley. Keadaan rumahnya terlihat kacau balau. George mencari sebuah telepon satelit. Setelah ketemu, dia akan menggunakannya, namun tetap tidak bisa. Sementara itu, Rosie dan Archie mengikuti jejak rusa. Mereka menemukan sebuah pondok di dalam hutan. Ada sebuah lubang di lantai, tapi mereka tidak tahu untuk apa lubang itu. Kemudian ada sebuah jendela yang menghadap tepat ke kamar tidur Rosie. That's not funny, Archie. That really hurt. Clay tidak menemukan apa-apa di sepanjang jalan. Sinyal juga masih tidak berfungsi. Dia kemudian dihampiri oleh seorang wanita berbahasa Spanyol. Wanita itu terlihat sedang ketakutan dan meminta pertolongan, tapi Clay tidak mengerti sama sekali sehingga dia pergi meninggalkannya. George berada di pesisir pantai. Dia menemukan sebuah jam tangan, namun saat diangkat, sepotong tangan terputus dari tubuhnya.
George melihat mayat-mayat bergelimpangan, ditambah lagi sebuah pesawat jatuh di hadapannya. Di angkasa, Clay melihat sebuah drone besar mengeluarkan asap merah. Drone itu menebarkan kertas-kertas yang sangat banyak. Saat perjalanan pulang, kaki Archie digigit oleh kutu. Rosie kemudian melihat sebuah rumah mewah di ujung jalan, tapi Archie mengajaknya untuk segera kembali. George setelah kembali ke rumah dia bercerita jika pekerjaannya adalah bertemu dengan klien-klien besar. Tugas George sehari-hari adalah melihat kurva. Jika stabil, maka keselarasan terjamin. Namun jika naik turun artinya sesuatu terjadi. George memberitahu Amanda jika tadi dia menemukan sebuah telepon satelit. Tapi karena teleponnya tidak berfungsi, kemungkinan satelit Amerika telah diretas oleh pihak lain. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Setelah itu terdengar bunyi yang memekakkan telinga. Bunyi itu sangat kencang. Amanda yang tidak tahan kemudian keluar rumah dan berlari ke dalam hutan. Bagian ketiga, suara. Amanda bertemu dengan kedua anaknya di dalam hutan. Sesampainya di rumah, Archie bilang dia telat menutup kuping hingga kepalanya sakit. Ruth dan Amanda kembali saling mengejek. George kemudian menyuruh Ruth untuk kembali ke kamar. Amanda kemudian bercerita dia sempat melihat seseorang memborong makanan kaleng begitu banyaknya dari supermarket. Amanda kemudian menyebutkan ciri-ciri pria tersebut. George mengenalnya, dia bilang pria itu bernama Danny, kontraktor rumahnya dulu. Clay kemudian pulang, dia mengambil air untuk menenangkan dirinya. Clay bercerita jika tadi di jalan dia bertemu drone yang mengeluarkan banyak kertas. Selebaran itu bertuliskan bahasa Arab. Kata Archie artinya adalah kematian bagi Amerika. Archie melihat tulisan itu sama dengan game yang dimainkannya. Death to America. Keesokan paginya, Amanda dan keluarganya memutuskan untuk pergi dari sana. Amanda bilang dia mau menuju New Jersey, yaitu rumah adiknya. Di jalan mereka berpikir positif jika keadaan di sana akan lebih baik. Namun ketika melihat ke depan, kemacetan terjadi. Semua mobil terlihat berwarna putih, tapi tidak ada orang di dalamnya. Mobil itu berderetan dan terlihat bertabrakan. Ada label yang tercantum di mobil tersebut, yaitu mobil ini adalah mobil baru dan bisa dikendalikan secara otomatis. Amanda segera menyadarinya dia masuk kembali ke dalam mobil dan melawan semua mobil putih yang datang dari arah yang berlawanan. Ternyata seperti itulah kejadiannya. Dengan terpaksa, Amanda dan keluarganya kembali ke rumah George. Bagian keempat, banjir. Clay dan Ruth menemukan flamingo datang ke rumah mereka. Jadi karena ada kekacauan di kota, semua binatang mengungsi ke tempat yang aman. Clay dan Ruth menghabiskan waktu dengan mengobrol bersama sambil menghisap ganja. Sedangkan Amanda dan George mengobrol serius. Dimulai dari Amanda yang meminta maaf atas sikapnya selama ini. Disambung dengan George yang mulai membongkar apa yang dia tahu. Salah satu klien besarnya belakangan ini mengadakan pertemuan dengan sekelompok orang. Mereka berniat untuk menguasai dunia. Kemudian ada juga klien lainnya mengambil uang investasi dalam jumlah besar. Dia bilang mau pergi untuk sementara waktu dan berpesan kepada George, jaga dirimu. Jadi George menyimpulkan jika orang-orang besar yang punya kekuasaan adalah di balik semua ini. Mereka yang sudah tahu memilih untuk mengungsi. Akibatnya adalah orang-orang seperti Amanda dan George yang kena dampaknya. Tengah malam Rosie mendatangi kamar Archie. Dia masih memikirkan ending dari serial Friends, tontonan favoritnya. Tapi Archie tidak peduli kepadanya. Untuk mencairkan suasana, Amanda menyetel musik. Mereka berdua sudah terlihat mabuk, berdansa bersama dan berpelukan. Tapi habis itu tidak terjadi apa-apa karena istri George sedang berada di Maroko. George sangat merindukannya. Suara bising mulai datang lagi. Kali ini lebih dahsyat bunyinya. Kaca dan lampu ikutan pecah. Pagi harinya Archie diserang demam dan tiba-tiba semua giginya bisa dicopot satu persatu dengan mudahnya. Kita masuk ke bagian kelima, the last one. Archie bilang mungkin karena kutu yang menggigitnya sewaktu di hutan. Mereka harus membawa Archie ke rumah sakit, tapi jalan tol ditutup. Penyakit Archie bertambah parah karena dia mulai muntah-muntah. George mempunyai ide untuk ke rumah Danny, kontraktornya. Karena sepertinya Danny sudah tahu kalau situasi ini akan terjadi. Otomatis Danny pasti menyetok obat-obatan seperti antibiotik di rumahnya. Keadaan ditambah parah ketika Rosie menghilang dari rumah. Ruth bilang Rosie membawa sepeda yang ada di garasi. Mereka jadinya berpencar George dan Clay membawa Archie, sedangkan Amanda dan Ruth mencari Rosie.
Singkat cerita, mereka telah berada di rumah pondok. Terjadi perdebatan lagi antara Amanda dengan Ruth. Amanda meneriakinya, padahal Ruth sedang sedih karena ibunya rencananya hari ini akan pulang dari Maroko. Tapi kemungkinan pesawatnya terjatuh karena kekacauan yang sedang terjadi. Amanda kemudian menceritakan jika dia terkena penyakit misantropia karena pekerjaannya, yaitu memiliki perasaan yang tidak suka atau curiga kepada seseorang. Dia pun meminta maaf kepada Ruth. Tak lama dari itu, mereka merasakan ada sesuatu yang berlari di luar pondok. Adegan kemudian berpindah saat George, Clay, dan Archie tiba di rumah Danny. Danny keluar dengan memegang senjata. Dia menjaga jarak dengan Clay dan George. Clay bilang putranya butuh bantuan karena giginya pada copot semua. Danny bilang itu pengaruh dari suara yang memekakan telinga. Karena kejadiannya sama terjadi di Kuba, sebutannya senjata gelombang mikro, radiasinya terpancar lewat suara. Clay menawarkan $1.000 untuk membayar obat anaknya, tapi Danny malah menyuruh mereka berdua untuk pergi. Amanda dan Ruth keluar dari pondok. Amanda mengikuti jejak sepeda yang dipakai Rosie, tapi Ruth sedang terdiam karena dia dikelilingi oleh ratusan rusa. Amanda balik untuk menolong Ruth, dia berteriak-teriak kepada rusa itu. Ruth mengikutinya, usahanya pun berhasil. Ketegangan terjadi antara Danny dan George. Mereka saling menodongkan senjata. Clay berada di tengah-tengah mereka. Clay terus memohon kepada Danny untuk belas kasihannya. Dia bingung sebagai ayah harus bagaimana lagi. Akhirnya Danny tersentuh ya, karena dia juga memiliki seorang putri. Danny memberikan obat antibiotik untuk Archie, namun tetap sebagai gantinya dia terima uang $1.000 itu. Danny juga bilang tetangganya keluarga Thorne mempunyai basement yang dibuat menjadi bunker. Danny menyarankan agar mereka semua berlindung di rumah keluarga Thorne. Clay kemudian memperlihatkan selebaran dengan tulisan Arab itu. Danny bilang temannya juga dapat hal yang serupa di San Diego dalam bahasa Korea atau Mandarin. Jadi Danny menyimpulkan negara-negara yang membenci Amerika bekerja sama untuk melakukan hal ini, seperti Rusia, Cina, ataupun Korea. Berbeda dengan George, di dalam mobil, George menyimpulkan jika ini adalah perbuatan orang dalam Amerika sendiri. Pertama, mereka melakukan isolasi dengan mematikan komunikasi dan transportasi. Kedua, kekacauan serentak dengan mengirimkan bunyi bising, melemahkan pertahanan, membuat orang-orang saling menyerang. Dengan begitu, tahap yang ketiga akan tercipta dengan sendirinya, yaitu perang saudara atau kudeta. Di hutan, Amanda dan Ruth melihat bekas ledakan yang terjadi di New York. Dari kejauhan kemudian Amanda melihat rumah keluarga Thorne. Dia menduga Rosie berada di sana. Adegan yang terakhir adalah rumah keluarga Thorne sendiri. Di dalamnya kita melihat Rosie yang sedang asik makan dan minum sendirian. Rosie kemudian masuk ke sebuah ruangan pintu besi. Di dalamnya terdapat banyak stok air dan makanan, juga berbagai fasilitas lainnya. Yang membuat Rosie senang adalah dia menemukan kaset CD serial Friends. Rosie memilih episode terakhirnya dan film pun tamat. Kira-kira akankah ada sequelnya? Kita nantikan saja ya Sobat Movie. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.